Bagaimana membuat laporan PKL yang benar dan berkualitas? Teman-teman SMK pastinya pernah mengalami laporan PKL direvisi oleh pembimbing, baik pembimbing industri maupun guru pembimbing dari sekolah. Ada yang tulisannya salah ketik, datanya belum lengkap, lampirannya belum ada, lembar pengesahan belum ada, belum lagi pembimbing industri yang susah ditemuin, dan masih banyak lagi. Penulisan laporan PKL bukanlah sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan, terutama untuk teman-teman SMK. Hanya saja ada yang cepat, ada yang lambat menyelesaikannya. Namun poin pentingnya bukanlah siapa yang lebih cepat, tapi benar dan berkualitas. Penulisan laporan PKL yang benar dilakukan secara bersamaan dengan dimulainya praktik kerja lapangan. Hal yang perlu dihindari oleh teman-teman adalah menulis laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan PKL. Tindakan ini sangat mempengaruhi kualitas laporan, terutama terhadap kelengkapan data. Karena biasanya di industri pariwisata, peserta PKL selalu bergantian. Artinya setelah kita masih ada peserta PKL yang baru. Jadi secara tidak langsung, perhatian industri fokus kepada peserta yang baru. Jadi saya sarankan nih buat teman-teman SMK supaya menulis laporan sejak dari awal mulai melaksanakan kegiatan PKL. Jadi untuk meminta data-data yang diperlukan akan jauh lebih mudah dan lebih efektif. Emang sih ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi teman-teman melakukannya. Bisa karena terlalu lelah bekerja, atau juga bisa karena kurang memahami bagaimana menulis laporan PKL yang diharapkan oleh sekolah. Jadi buat teman-teman SMK yang masih mencari referensi cara membuat laporan PKL, bisa menggunakan video ini sebagai panduan untuk membuat laporan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Semoga diberikan selalu kesehatan dan tercapai segala cita-citanya. Amin. Dalam video ini ada 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah membahas mengenai isi laporan PKL. Apa saja yang harus dituangkan dalam sebuah laporan PKL. Kemudian teknik penulisan laporan, dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai penilaian siswa PKL. Penilaian siswa ini juga sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman SMK yang melaksanakan kegiatan PKL. Kenapa? Karena dengan mengetahui apa saja yang dinilai, maka kita akan tahu fokusnya kemana. Jadi tidak asal kerja. Langkah awal yang teman-teman harus lakukan adalah membuat draft laporan. Setelah itu, membuat jadwal penyelesaian laporan sesuai draft yang sudah dibuat. Boleh per bab atau per judul. Per bab maksudnya adalah misalkan bab 1 tanggal selesainya kapan untuk diperiksa oleh pembimbing. Tentunya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Secara sederhana, isi penulisan laporan PKL atau praktik kerja lapangan terdiri dari beberapa unsur yang wajib ada dalam sebuah laporan PKL. Di antaranya adalah halaman muka, cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 laporan praktik kerja lapangan, bab 3 kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dari 11 unsur ini teman-teman bisa kembangkan lagi untuk dijadikan draft. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Halaman muka atau cover merupakan identitas sebuah laporan PKL yang terdiri dari judul laporan, tempat pelaksanaan PKL, alasan pembuatan laporan, logo sekolah, nama penyusun laporan yaitu siswa, termasuk nomor induk siswa, program studi dan kompetensi keahlian, tahun pelajaran, nama sekolah,
dan tahun pembuatan laporan. Kemudian lembar pengesahan adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa siswa telah melaksanakan PKL dengan menyertakan laporan akhir. Biasanya memuat beberapa tanda tangan pengesahan yang terdiri dari pertama, guru pembimbing, kedua, pembimbing industri, ketiga, kepala program studi atau ketua panitia PKL, kemudian kepala sekolah. Teman-teman bisa lihat berikut ini contoh halaman muka atau cover laporan dan lembar pengesahan. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar memuat tentang pengantar mengenai kegiatan PKL dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya PKL, mulai dari proses awal hingga penulisan laporan akhir PKL. Urutan penulisan ucapan terima kasih dimulai dari jabatan tertinggi, kemudian teman-teman, dan terakhir orang tua jika ingin disertakan. Daftar isi memuat semua daftar isi tulisan, mulai dari lembar pengesahan hingga daftar pustaka setelah lampiran jika ada. Dan jangan lupa menyertakan nomor halaman. Daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran memuat semua daftar, baik gambar, tabel, maupun lampiran yang terdapat pada laporan penulisan. Sampai di sini saya berharap teman-teman sudah mulai paham bagaimana membuat halaman muka, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Selanjutnya kita akan bahas bab 1. Untuk bab 1 pendahuluan, isinya adalah mengenai latar belakang PKL dan tujuan PKL. Latar belakang PKL meliputi penjelasan tentang manfaat pentingnya pelaksanaan PKL. Kemudian gambaran umum tentang proses dan pelaksanaan PKL-nya seperti apa. Serta informasi umum secara singkat mengenai tempat pelaksanaan PKL. Kemudian teman-teman juga harus menjelaskan tujuan PKL yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Apa sih tujuan umum? Tujuan umum memuat tentang perubahan atau keberhasilan yang dicapai secara umum dikaitkan dengan tempat pelaksanaan kegiatan PKL. Contohnya, menambah wawasan siswa mengenai jaringan Kamatra Hotels dan standar pelayanan yang diberikan kepada tamu. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus memuat tentang perubahan yang dicapai secara khusus, yaitu area atau bidang kerja yang ditekuni selama PKL. Contohnya, memahami proses layanan gas check-in di Departemen Front Office. Jadi bedanya tujuan umum dan tujuan khusus adalah jika tujuan umum berhubungan dengan tempat atau perusahaannya, sementara tujuan khusus berhubungan dengan bidang atau area kerja selama melaksanakan kegiatan PKL. Dari contoh yang diberikan, area kerjanya adalah Front Office. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2, laporan praktek kerja lapangan. Semua yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab siswa termasuk tempat dan bidang area kerja dituangkan dalam bab ini. Di antaranya, nama usaha tempat di mana melakukan kegiatan PKL. Kemudian menguraikan sejarah berdirinya usaha tempat melaksanakan PKL, termasuk para pimpinan utama, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian visi dan misi usaha atau perusahaan. Selanjutnya struktur organisasi perusahaan, termasuk tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi, sesuai dengan yang tertera dalam struktur organisasi yang masih aktif. Kemudian laporan PKL memuat semua kegiatan selama PKL, baik secara teori maupun secara praktek. Teori memuat penjelasan yang bersumber dari buku atau sumber lain mengenai definisi atau pengertian mengenai industri tempat PKL, maupun informasi lain yang berhubungan dengan aktivitasnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Untuk kompetensi perhotelan yang PKL di hotel harus menjelaskan definisi hotel, klasifikasi, dan jaringan hotel. Kemudian kompetensi usaha perjalanan wisata menjelaskan tentang definisi BPU, CBPU, BPW, agen perjalanan, MICE, daerah tujuan wisata dan objek wisata, dan segala sesuatu secara teori yang berhubungan dengan tempat dan kegiatan PKL. Demikian pula dengan kompetensi tata boga menjelaskan definisi kitchen, bakery, restoran, method of cooking, ingredient, beverage, main course, dessert, appetizer, dan lain-lain. Demikian juga dengan kompetensi tata busana menjelaskan tentang definisi butik, modiste, rumah mode, garment, konveksi, dan lain-lain yang berhubungan dengan tempat dan kegiatan PKL. Adapun fungsi dari penjelasan teori ini adalah untuk membantu para pembaca memahami dengan mudah isi laporan yang kita tulis, dan juga untuk mempermudah teman-teman menjelaskan semua kegiatan praktek yang dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah teman-teman menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek. Apa saja? Di antaranya adalah menjelaskan departemen, divisi, bagian, bidang, atau area PKL dan ruang lingkup kerja termasuk berapa lama melaksanakan kegiatan PKL. Kemudian menjelaskan struktur organisasi di divisi atau di departemen tempat prakteknya, termasuk menjelaskan fungsi dan jabatan teman-teman dalam struktur tersebut. Kemudian sistem kerja yang ada, apakah sistem kerja shift atau office hour. Kemudian menjelaskan mengenai hari libur, cuti, dan hal lainnya termasuk yang dilakukan oleh siswa. Kemudian standar kinerja yang wajib dimiliki oleh karyawan apa saja, termasuk penerapan keselamatan kerja. Selanjutnya, informasi mengenai fasilitas pelayanan untuk tamu dan karyawan. Informasi ini juga perlu dituangkan dalam laporan PKL. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab siswa. Nah, pada poin ini, teman-teman harus menjawab 4W dan 1H. What, how, when, where, dan why. What? Apa tugas atau pekerjaan yang dilakukan? Jadi teman-teman harus tahu apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. How? Bagaimana cara yang benar melakukannya? When? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut? Where? Di mana area pekerjaan tersebut dilakukan? Why? Mengapa pekerjaan itu dilakukan dengan cara demikian? Jadi why ini bagian dari how, when, dan where. Dengan melakukan teknik ini, teman-teman akan cepat menguasai pekerjaan dengan baik. Dan tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian industri. Banyak loh teman-teman yang PKL diminta untuk bekerja setelah lulus. Belum lulus sudah ada jaminan untuk bekerja, asing nggak? Oh iya, dan jangan lupa juga teman-teman harus membuat catatan-catatan kecil yang nantinya dituangkan dalam laporan PKL. Catatan-catatan ini bisa diperoleh pada saat praktek, atau ketika mengikuti briefing, atau pada saat melakukan wawancara. Ketika sistem 4W1H ini benar-benar dilakukan dengan baik, teman-teman akan memiliki kemampuan tingkat supervisor. Mau tahu caranya? Silakan konsultasi di MBC Center, Pusat Edukasi Pariwisata dan Komunikasi untuk SMK, plus branding dan motivasi. Kemudian jika masih ada hal lain yang masih berhubungan dengan kegiatan PKL, teman-teman dapat menuangkannya dalam bab ini. Misalkan mengikuti uji kompetensi keahlian yang dilakukan oleh perusahaan tempat melakukan PKL. Atau jika ada hal lain lagi yang masih berhubungan dengan tempat PKL, boleh dituangkan dalam bab ini. Jika misalkan teman-teman ada keraguan, bisa menanyakannya ke guru pembimbingnya. Apakah boleh atau tidak untuk dimasukkan dalam laporan. Oke, bab 2 selesai. Selanjutnya kita akan bahas bab 3. Bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan memuat tentang rangkuman mengenai perubahan dan peningkatan keahlian serta prestasi yang didapatkan oleh teman-teman setelah melaksanakan kegiatan PKL, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan,
serta perubahan sikap dan mental yang lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman bisa menulisnya seperti ini. Setelah mengikuti kegiatan PKL di Kamatra Hotel, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama seluruh karyawan hotel dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Di samping itu, penulis juga banyak mengetahui tentang jenis-jenis kamar dan fasilitasnya. Serta penulis juga mampu melakukan makeup room sesuai standar hotel bintang 5. Dari contoh ini, teman-teman silahkan kembangkan lagi sesuai dengan pengalaman selama melaksanakan PKL. Kemudian saran. Untuk saran sebaiknya teman-teman menuliskan hal-hal yang sifatnya membangun baik untuk perkembangan dunia industri, pola pikir, dan disiplin kerja atau sikap kerja. Caranya adalah menjelaskan terlebih dahulu kendala yang dialami selama melaksanakan PKL. Kemudian baru menyampaikan saran-sarannya. Jadi, siapapun yang membaca laporan ini dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan dari saran yang diberikan. Nah, demikian penjelasan mengenai isi laporan, dan selanjutnya kita akan membahas teknik penulisan laporan. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau follow Instagram kita di mbc.center untuk konsultasi berbagai hal seputar dunia pendidikan, khususnya bidang pariwisata dan komunikasi, motivasi, dan branding. Kita lanjut ya dengan teknik penulisan laporan. Untuk teknik penulisan laporan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan laporan tidak layak untuk disahkan. Pertama, logo sekolah harus standar sesuai kebijakan masing-masing sekolah. Untuk SMK Baranang Siang, tinggi 2,8 inch dan lebar 1,47 inch. Halaman muka atau cover tidak menggunakan nomor halaman. Nomor halaman pada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta daftar lampiran menggunakan huruf Romawi, ditulis di bagian bawah tengah. Nomor halaman mulai dari bab 1 sampai bab 3 menggunakan angka dimulai dari angka 1, ditulis di bagian bawah sisi kanan. Laporan diketik di kertas A4 70 atau 80 gram dengan menggunakan Microsoft Word 1,5 spasi, kecuali judul bab menggunakan 1 spasi. Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman. Ukuran font 12 untuk isi, untuk tabel 10 sampai 12, dan ukuran font untuk judul atau bab adalah 14. Selanjutnya, margin yang digunakan adalah kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Kemudian setiap alinea baru harus menggunakan tab 5 spasi atau 5 ketukan ke dalam. Kemudian ketika teman-teman menggunakan istilah asing, harus ditulis dengan huruf miring. Dan jika menggunakan istilah-istilah yang tidak umum, teman-teman juga harus memberikan penjelasan yang tujuannya adalah agar para pembaca dapat memahaminya dengan baik. Kemudian setiap tabel atau gambar diberi nomor termasuk judulnya atau aktivitas dari gambar yang dilampirkan sesuai dengan penulisan daftar tabel atau daftar gambar. Kemudian, kutipan dalam teks menggunakan buka kurung dan tutup kurung yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun dengan koma, dan nomor halaman. Kemudian, daftar pustaka memuat semua daftar referensi yang digunakan, baik dari buku maupun dari sumber lain, seperti blog, website, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya. Untuk lebih lengkap mengenai penulisan daftar pustaka, teman-teman bisa lihat di link yang tertera di kolom deskripsi. Selanjutnya, lampiran memuat lampiran-lampiran yang mendukung laporan PKL dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk dilampirkan. Misalkan hasil data wawancara dengan para staf atau pimpinan, atau dengan pembimbing yang berhubungan dengan kegiatan PKL. Kemudian absensi, foto dokumentasi kegiatan selama PKL, formulir, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian lampiran tidak ada yang terlepas dari lembar laporan. Bisa menggunakan lembaran plastik holder atau ditempel menggunakan lem. Kemudian lembaran lampiran tidak menggunakan halaman, namun susunannya disesuaikan dengan urutan dalam daftar lampiran atau berdasarkan abjad. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, teman-teman jangan ragu untuk konsultasi di mbc.center karena mbc.center hadir untuk membantu teman-teman
yang membutuhkan bimbingan seputar pendidikan khususnya bidang pariwisata dan komunikasi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penilaian siswa PKL. Ada beberapa penilaian yang sering diberikan kepada siswa yang melaksanakan kegiatan PKL, diantaranya minat dan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, penyesuaian diri, inisiatif, penampilan, kerjasama, semangat kerja, kejujuran, kesopanan, kreativitas, skill, dan knowledge. Minat dan ketekunan adalah penilaian tentang keingintahuan yang tinggi dan tingkat fokus terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kemudian kedisiplinan adalah sejauh mana ketaatan terhadap aturan yang berlaku, apakah sering bolos kerja atau terlambat, atau mengabaikan perintah. Kemudian tanggung jawab yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menerima semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian penyesuaian diri adalah penilaian sikap dan tingkah laku yang ditampilkan oleh siswa. Apakah memiliki pribadi yang menyenangkan? Apakah mampu beradaptasi baik dengan bidang pekerjaan, kondisi kerja maupun lingkungan kerja termasuk rekan kerja, atasan maupun pelanggan. Kemudian inisiatif, yaitu melakukan pekerjaan dengan keinginan sendiri tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Kemudian penampilan, yang dinilai adalah penampilan diri mulai dari berpakaian yang rapi, bersih dan tidak bau badan, termasuk wajah yang selalu ceria dan siap untuk membantu. Kemudian kerjasama, sikap yang selalu terbuka untuk melibatkan diri dan membantu sesama rekan kerja, termasuk atasan maupun bawahan jika ada. Kemudian semangat kerja, keinginan dan kesungguhan melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh antusias untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kejujuran, berkata jujur, tidak melakukan pencurian atau penipuan, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau perusahaan. Kemudian kesopanan adalah sikap santun dalam bertutur kata maupun berperilaku, serta menghormati rekan kerja, atasan atau bawahan, terutama pelanggan. Kemudian kreativitas, memiliki imajinasi untuk melahirkan ide-ide dan gagasan yang berkualitas. Kemudian skill dan knowledge, yaitu penguasaan pekerjaan baik pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing, berdasarkan standar kualitas hotel atau perusahaan. Nah, selesai. Demikian pemaparan dan penjelasan mengenai cara penulisan laporan PKL untuk siswa SMK khususnya bidang pariwisata. MBC Center, Media Belajar Komunikasi dan Industri Pariwisata, edukasi unggul berkualitas. Semoga bermanfaat. Salam inspirasi.